Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini videonya agak panjang, nggak video pendek lagi. Jadi ini saya habis pulang juga dari retret. Jadi kita akan membahas tentang Champions League dan Europa League, alias Liga Jeruk dan Liga Pepsi. Karena sponsornya Champions League Pepsi. Jadi kita akan mulai dulu dari perempat final Europa League. Oke, jadi karena Europa League ini sebenarnya aku awalnya cuma membahas 2 match, tapi setelah saya pikir-pikir lagi, saya bahas 3 match karena saya juga membahas tentang pertandingan ini. Jadi saya review dulu satu pertandingan yang saya maksud adalah Leverkusen melawan West Ham. Jadi saya lebih ingin tahu Leverkusen ini sehebat apa sampai mereka unbeaten loh di Bundesliga. Saya belum pernah lihat secara langsung Bayern Munchen main. Bayern Leverkusen. Jadi saya ingin tahu ini permainannya kayak gimana. Nah, ini lawannya ya dari Liga Inggris West Ham, dan kalau lawan tim Liga Inggris ya hampir gak pernah mudah. Kita lihat line-up-nya dulu. Ini ya kira-kira pemain inti lah kebanyakan. Kalau pemain di Leverkusen beberapa saya tahu kayak Frimpong, Palacios, kaptennya Jonathan Tah, ada mantan pemain Arsenal juga namanya Granit Xhaka, kemudian ada Florian Wirtz, ini rasanya aku lupa dari mana dia. Sebelumnya dia main di emang dari dulu Bayer Leverkusen ya, makanya kok familiar. Tapsoba juga yang terkenal juga ya, 5 itu. Kalau Tapsoba ini aku tahu dari kapan dulu aku pernah main Fantasy League. Kalau West Ham ya ini juga pemain utama ya, pastikan lawannya bukan lawan ecek-ecek. Fabianski, Creswell, Zuma, Mavropanos, ini pemain baru aslinya. Emerson, ini pemain baru juga. Ward-Prowse dari Southampton, Soucek, Koval, Paqueta, Kudus, Michael Antonio. Ini rata-rata ya pemain inti lah semua turunkan, jadi ini cukup seru. Pertama ya kedua tim saling nyerang ya, jadi Ferguson sama West Ham nyerang tapi nggak ada cetak gol. Tapi aku kesel sama West Ham itu, aku lupa babak pertama atau kedua itu pas di pinggir lapangan kanannya West Ham itu kan pemainnya bawa bola, tapi dua pemain kebalik ya, bukan West Ham ya, di Leverkusen. Jadi di kotak penaltinya West Ham ya, pemain Leverkusen nyerang itu, pemain West Ham sikut pemainnya Leverkusen 2 kali bahkan. Aku mikir kan pertama kok emosi pemain Leverkusen, ternyata pemain West Hamnya yang mencekno. 2 kali pelanggaran berat sengaja. Sejak aku lakukan highlight itu, aku sudah diharap West Ham kalah. Walaupun ini tim dari Liga Inggris ya, tapi kali ini aku harap West Ham kalah, dan di babak kedua ternyata betul kalah. Jadi lewat Jonas Hoffman di menit 83 dan Boniface, susah namanya, Victor Boniface di menit 90+1, 2-0. Tapi ya ini bukan kemenangan yang mudah, jadi Leverkusen sempat diserang juga. Ini bahkan harusnya lebih, tapi West Ham pertahanannya kuat. Bahkan ada satu peluang pas Jonathan Tah nendang, itu 2 kali kena pemain nomor 28 West Ham. Siapa pemain? Soucek. 2 kali kena Soucek, itu goal line clearance itu lebih pada. Soalnya kalau dia nggak tahan mungkin gol itu. Jadi ya ini harusnya 3-0 4-0 bagi Leverkusen, tapi 2-0 ya cukup lah. Ya West Ham juga, kipernya sebenarnya Fabianski juga nggak beban buruk. Kipernya West Ham dia berapa kali melakukan penyelamatan juga, cuma ya Leverkusen pemain lebih bagus sih lah, dan West Ham layak kalah. Apalagi main kalah, syukur. Makanya jangan main kasar kalian. Kebiasaan David Moyes yang ini. Tapi kalau data statistik data itu ya 33-1. Jadi West Ham walaupun berapa kali juga berarti nggak seimbang juga ya. Jadi West Ham, ternyata Leverkusen sama West Ham kalau dari statistik jauh lebih unggul Leverkusen. Jadi ini alasan kenapa Leverkusen unbeaten di Bundesliga. Mereka mampu mendominasi pertandingan, bahkan 13 on target. Jadi Fabianski itu melakukan 11 save. Gila, luar biasa. West Ham cuma 1. Tapi efektif juga, satu shot, 1 on target. Jadi kipernya Leverkusen at least nggak nganggur lah. Ya semuanya ini Leverkusen 73% possession, passing 743, 90% akurasi ya. Oh ya sebelum itu disclaimer juga ya, maaf juga karena
Ini saya lihat dari highlightnya juga. Jadi nggak sempat lihat tandingan kemarin, nggak sempat lihat langsung. Yang saya sempat lihat langsung itu ada 2 pertandingan Europa League, yaitu Liverpool lawan Atlanta dan sedikit Milan lawan Roma. Sebelum itu kita bahas Milan lawan Roma dulu. Ini juga seru, jadi ini pertarungan 2 tim papan atas di Serie A. Tapi ya seperti tipikal Serie A, permainannya nggak secepat Liga Inggris dan Liga lain. Jadi lebih lambat, lebih banyak mengandalkan skill individu, lebih banyak dribbling, jadi akan membosankan. Bagi yang nggak biasa nonton Serie A, jadi kalau yang pemain biasa nonton Liga Inggris, yang liga yang cepat, kalau lihat Liga Italia lebih pelan, jadi agak membosankan. Tapi ini ya preferensi orang beda-beda, mungkin ada yang terbiasa sudah nonton kayak begini. Milan 4-2-3-1, ya ini kira-kira pemain utama semua, termasuk Giroud juga main. Yang aku baru tahu namanya Gabia, ini mungkin pemain baru ya. Roma kipernya ganti, biasanya Patricio kan, ini Spiller. Ini habis itu, tapi ya mungkin dibagi ya, kalau Patricio itu lebih ke Serie A, di Europa League Villar. Ini mantan kipernya Benfica dulu, pemain termuda yang main di Liga Champions. Spinazzola, Mancini, Smalling, Celik, Pellegrini, Paredes, Cristante, Dybala, Lukaku. Oh, Sarawi ini. Aku bingung, Faraon ini sopo, kata Sarawi. Ya ini kata-kata pemain itu ya. Jadi di babak pertama Roma unggul dulu lewat Mancini di menit 17. Dan ini jadi satu-satunya gol. Tapi kedua tim ini saling menyerang. Jadi Roma pun tidak tenang. Menunggu Roma pun deg-degan. Jadi sempat Milan berapa kali menyerang. Nah yang lucunya itu Giroud di depan gawang tinggal nendang burung. Heran lah, mungkin memang saatnya Giroud pensiun, mungkin dia sudah umur 50 plus. Nggak ngerti lagi lah. Itu harusnya gol itu. Itu defenders pertahanannya Komat sudah kocak-kacir. Dan juga kipernya Milan itu melakukan beberapa penyelamatan penting juga. Kita statistik ya. Saya belum lihat statistiknya, 25 shots banding 10. Ini lebih seimbang dari yang bareng Leverkusen lawan West Ham, itu keton jomblangnya. Kalau kali ini gue lihat full, karena itu aku berani bilang ini lebih seimbang. Kalau yang Leverkusen West Ham, sorry saya cuma lihat highlightnya. 25 banding 10, 5 shots banding 3. Jadi kipernya AC Milan itu 2 save. Tuh, tapi kipernya Roma juga gila ya, 5 save. Lebih dominan AC Milan. Cuma ya, yang dominan nggak mesti menang. Itulah Indonesia sepak bola. 91%. Aku kasih passingnya cukup bagus loh untuk tim Serie A. Biasanya banyak salah passing tim Serie A ini. 91% dan 88% cukup bagus juga. Tapi jadi ya ini, kalau Leverkusen lawan West Ham kan ya kemungkinan besar Leverkusen yang lolos. Kalau Milan lawan Roma ini 50-50 mas ya. Karena di leg kedua main di kandangnya Roma, tapi ya Roma unggul, jadi mungkin lebih sedikit 51% Roma lah. Tapi Milan masih ada peluang untuk mengejar, karena Milan ya juga nggak diopo-opo juga di laga ini. Ya yang kali ini ya laga pemungkas tanda kutip Europa League. Sebelum kita bahas Champions League, jadi kita bahas Europa League dulu. Liverpool lawan Atlanta. Ya ini cukup seru ya sebenarnya. Atlanta juga nggak bisa diremehkan. Tapi kelihatannya kalau dari line up-nya, Jurgen Klopp agak meremehkan Atlanta. Karena kan Atlanta di Serie A kan peringkat 6. Jadi mungkin dipikir gampang dikalahkan. Kita lihat line up dulu. Gallagher. Lihat paling kesel itu aku lihat lini belakangnya itu, aduh. Males saya. Joe Gomez, Konate, yang bagus cuma Van Dijk doang. Tsimikas, aduh. Mengenaskan. Yang tengah ya so-so lah. Mike Allister oke. Endo ya lumayan walaupun nggak terlalu bagus. Jones, aduh. Kalau Coutinho sih mainin sih. Depan Elliot dan Gakpo dan Lord Liverpool itu Darwin Núñez. Aduh. Ini kok Mongiki masih dipasang mulu Núñez iki. Pas terbukti flop masih dipasang aja. Mungkin karena sekali-kali cetak gol ya mungkin ya. Tapi ya ini terlalu banyak buang peluang ini orang satu ini. Atlanta 3-4-2. Skamaka itu mantan pemainnya West Ham. Kemudian ya turun
Jimisti, ya ini rata-rata pemain lama lah. Pasalic masih main juga, Sapa Costa, Koop Miner dari Belanda, Ketelare itu mantan AC Milan ya, betul juga. Ketelare, atau bacanya betul gitu ya mungkin. Toloi cadangan ya, Toloi itu kalau nggak salah kaptennya ya, Toloi ini. Kaptennya siapa nggak tahu lagi lah, Pasalic mungkin. Oke, langsung ke pertandingan. Ternyata ya Klopp salah besar menurunkan ya tanda kutip beberapa pemain lapis duanya. Di babak pertama sebenarnya Liverpool yang nyerang, cuma Atlanta itu hebat dalam counter attack dan mereka cetak gol di menit 38 lewat Skamaka, pemain West Ham itu 1-0 ya babak pertama. 1-0 masih bisa ngelawan toh. Nah 1-0 kan Klopp sadar, oh iya saya nggak bisa menukar pemain lapis, harus menukar pemain inti, maka dimasukkan Salah, Luis Diaz, Szoboszlai, Jota sama Robertson. Ini 5 pemain utama. Tapi ternyata itu tidak membuat tim ini lebih baik, ternyata lebih buruk sayangnya. Mungkin karena pas ketika 1-0 pemain Liverpool kena mental, mungkin ya. Ini aku spekulasi, aku nggak berani bilang kenapa. Di babak kedua apa ya? Ke babak pertama itu babak pertama itu yang gol pertama Atlanta itu blundernya si Kelleher. Itu harusnya dia bisa nangkap karena jaraknya itu dekat. Cuma ya ini Mark Panesen jadi kiper kedua. Ya aku harap Alisson cepat balik lah. Ini Kelleher masih belum bisa gantikan Alisson. Kadang-kadang dia bagus, kadang-kadang blunder. Tapi di 2 laga terakhir lawan MU pun dia blunder. Jadi ya mungkin masih belum siap dia jadi kiper utama. Di babak kedua bukan salah Kelleher lagi, karena Kelleher beberapa kali menyelamatkan dan ya cetak gol kedua itu murni kesalahan pemain backnya Liverpool. Asli backnya Liverpool itu sampah mainnya itu. Maaf ya agak kasar, tapi ini nggak ada yang jaga loh. Siapa yang jaga Skamaka? Dia luas berdiri, nggak ada yang jaga belas. Mungkin dipikirnya offside kali ya, padahal nggak offside. Jadi ya parah banget pertahanan Liverpool ini. Sudah finishingnya hancur, pertahanannya hancur. Aduh, kok kasihan banget Liverpool ini. Bayangin ini musim terakhirnya Klopp loh. Nggak stres Klopp lihat pemainnya kayak gini mainnya. Dan terakhir diperparah ya, Mario Pasal cetak di menit 83. Sebenarnya Salah dapat beberapa peluang juga, cuma ya Salah lagi kurang bagus. Dan kipernya Juan Musso, akhirnya Atlanta itu bermain bagus. Dia melakukan 5 penyelamatan. Cukup bagus. Kita statistik ya sekarang. Liverpool kalah 3-0, shots 19-11, bandingnya Liverpool loh padahal. Tapi ini yang masalahnya dari kapan hari Liverpool masalah itu shots on targetnya 5-7. 5-7 itu 19-5, jadi 14 shot off target. Itu parah itu betul-betul parah. Dari 5 shot on target dan 1 pun gol. Jadi emang ini depan Liverpool lagi bapuk istilahnya, entah kena tiang kayak, entah diselamatin kiper kayak apa kayak. Atlanta 7 shots, 3 gol. 4 diselamatkan Kelleher. Jadi sebenarnya Kelleher di samping blunder tadi pemainnya nggak cukup buruk, cuma ya belum sekelas Alisson lah. Alisson masih lah jadi kiper utama. Possession 71%, menguasai, cuma Atlanta itu hebatnya counter attack. Ya Gasperini ini salah satu pelatih terbaik di Italia. Dia permainannya cukup bagus. Kan kata-kata tim Italia kan mainnya kan ya ada yang bilang kusuk-kusuk apa gitu, tapi Atlanta itu main cukup bagus. Sayangnya kualitas pemainnya ya so-so, jadi makanya mereka peringkat 6 di Serie A. Tapi kali ini lawan Liverpool mereka luar biasa mainnya. 6-4-3 passing 70 dan akurasi passingnya 83% banding 63%. Ya ini sebenarnya tragis ya. Liverpool tuh hampir unggul segalanya, cuma 1 dan itu fatal. Sasaran targetnya yang kalah sama Atlanta dan itu 3-0 di kandangnya Liverpool yang katanya angker. Sempat nggak terkalahkan selama beberapa tahun, akhirnya sekarang dihancurkan total 3-0. Dan leg kedua main lawan di kandangnya Atlanta. Wah, wes berat bagi Liverpool ini. Padahal aku harap Liverpool bisa juara Europa League lah, karena ini kan ini musim terakhirnya Klopp dan satu-satunya trofi yang belum dikumpulkan Klopp itu cuma apa itu? Sorry aku lupa namanya. Europa League. Satu-satunya Liga Jero ini yang belum pernah didapat Klopp.
Premier League sudah, Champions League sudah, Carabao Cup sudah, FA Cup sudah 4 loh. Piala Dunia antar klub sudah, tinggal ini penting banget, dan kemungkinan besar berkat hasil ini bisa saja klub nggak dapat trofi ini. Jadi ya cukup sedih juga sih main di kandang Atlanta lagi. Jadi betul-betul Liverpool harus sangat memprioritaskan dan ini. Tapi ya masalahnya juga di Liga ya penting juga. Jadi ya mungkin puyeng Klopp juga. Soalnya pemain ini kualitas pemain utama Liverpool, ini pemain pelapisnya Liverpool. Jadi beda jauh. Ya layak kalah sih Liverpool. Lihat pertahanan main kayak sampah, Darwin Núñez juga berapa kali buang peluang tuh. Memang hancur ini Liverpool. Di babak kedua main di Atlanta ya. Belum tentu lolos, Liverpool harus minimal 3 gol. Ini bakal menantang. Masih ada peluang ya, mungkin 10% lah. Semoga aku harap sih Liverpool bisa comeback. Amin. Aku final klub menurutku ya, final damanku kalau Europa League walaupun ini masih jauh ya. Itu Bayer Leverkusen lawan Liverpool. Itu bakal seru sih menurutku. Kalau misalnya itu terjadi. Cuma kalau kayak gini berat sih. Ya ini karena cukup lama, jadi ini saya pisah aja yang mending. Videonya yang Europa League sama Champions League saya pisah. Jadi ini nanti ya saya bikin 2 video, 1 video tentang Champions League. Itu saja cerita saya, terima kasih sudah menonton.